Ntar saya aktifkan recording sama saya share screen. Share screen 2. Nggak buka dulu, Pak. Share screen 2. Kok udah halaman sekian. Oke. Saya mulai Bapak-Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya akan presentasi mengenai ini Pak, sesuai dengan judul ya, preparasi sampel material penyerap gelombang elektromagnetik untuk sistem anti radar dari campuran polivinil alkohol dan kitosan. Nah, kitosannya ini nanti diperolehnya dari cangkang udang atau shrimp shell dan tulang lunak cumi-cumi. Ini adalah presentasi tesis saya yang saya lakukan di tanggal 3 Januari waktu itu di 2017. Saya mulai dari latar belakang, Pak. Jadi ada 2 tinjauan menarik nih yang melatar belakangi topik tesis saya. Yang pertama dari segi pertahanan keamanan, di mana karena wilayah Indonesia yang luas, maka ada potensi pelanggaran kedaulatan nih di wilayah negara kita. Nah, karena ada potensi pelanggaran kedaulatan, maka negara kita harus dilengkapi dengan alutsista yang mempunyai teknologi anti radar. Tinjauan yang kedua adalah dari segi perekonomian. Kita tahu kita punya bentang pantai yang panjang. Jadi kita juga punya hasil laut yang melimpah nih, Pak. Nah, dari hasil laut yang melimpah ini ada potensi untuk memanfaatkan limbah hasil laut yang melimpah tadi. Ini limbah hasil laut yang contoh yang bisa dimanfaatkan. Kepiting, kemudian tulang lunak cumi-cumi, udang, cangkang udang. Nah, limbah hasil laut ini, salah satu yang bisa dihasilkan dari limbah-limbah ini adalah materi kitosan. Nah, materi kitosan ini di beberapa referensi bisa menyerap gelombang elektromagnetik yang juga bisa diartikan bisa menyerap gelombang radar. Nah, dari 2 segi tadi, maka muncullah ide untuk topik tesis ini, Pak. Jadi pengembangan teknologi anti radar dari limbah hasil laut untuk diaplikasikan pada alutsista di Indonesia. Nah, ini limbah hasil laut yang saya maksud tadi, yang bisa menghasilkan kitosan tadi, itu ada yang bisa menghasilkan alfa kitin. Kitosan itu turunan dari kitin ya, Pak ya. Jadi sebelum kitosan, yang kita dapatkan itu kitin dulu nih. Alfa kitin, kemudian alfa kitin ini yang diperoleh dari cangkang udang, cangkang kepiting, tulang ikan, pokoknya dari hewan yang cangkang luarnya keras-keras itulah. Kemudian ada juga beta kitin. Nah, beta kitin ini di beberapa referensi mungkin ada beberapa ya yang bisa menghasilkan beta kitin, tapi sejauh ini yang saya dapatkan referensi yang bisa menghasilkan beta kitin itu tulang lunak cumi-cumi. Sejauh ini cuma itu. Mungkin ada source lain. Nah, kemudian sistem radar ini kan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini kalau dipancarkan kemudian diserap lagi, dipancarkan ke satu benda, kemudian dipantulkan oleh benda itu, kemudian diserap oleh si penyerap gelombang elektromagnetik, maka dia bisa mendeteksi banyak hal, Pak. Jarak dari benda itu bisa dideteksi, kemudian bentuk secara keseluruhan seperti apa bisa dideteksi, kecepatannya berapa bisa dideteksi, dan lain-lain. Posisinya di mana bisa dideteksi. Nah, sementara sistem anti radar ada 2 nih, Pak. Yang pertama, dia memantulkan secara jadi gelombang elektromagnetik tadi dipantulkan oleh pemancar. Dipantulkan oleh pemancar, kemudian diterima dan dipantulkan oleh objek. Nah, untuk bisa mendeteksi kan harus diserap lagi tuh. Nah, diserapnya itu
dia nggak akan bisa diserap karena dipantulkan oleh si objek ke tempat lain. Nah, itu contoh yang diaplikasikan di situ adalah di stilt. Kalau Bapak-bapak pernah tahu pesawat stilt ya. Stilt itu dia permukaannya dibikin nggak rata sehingga dia tidak bisa memantulkan ke satu arah yang sama. Apakah yang seperti itu tidak bisa dideteksi? Bisa sebenarnya. Kalau di suatu area gitu tertangkap pantulannya, dia bisa mendeteksi. Tapi kan tidak semua yang tadi dipantulkan, gelombang elektromagnetik yang tadi dipantulkan itu dipantulkan ke arah yang sama gitu. Jadi kalaupun kita bisa mendeteksi, maka kita akan salah mendeteksi seberapa besar objeknya contohnya. Objeknya mungkin besar, tapi karena yang dipantulkan secara tidak beraturan tadi diterima sedikit, maka mungkin dideteksi objek yang kecil. Atau kecepatannya cepat misalkan. Tapi karena yang kita terima bukan pantulan seutuhnya, maka deteksinya kecepatan lambat. Yang seperti itu. Kemudian ada yang diserap. Jadi objek tadi menyerap gelombang elektromagnetik, Pak. Menyerap artinya bisa 100% diserap, bisa sekian persen diserap. Kalau case-nya seperti itu nanti sama dengan yang memantulkan tadi. Kalau dia diserap, maka yang dipantulkan kembali tidak 100% seperti yang dia terima. Nah, untuk yang saya teliti itu campuran kitosan dan polivinil alkohol ini di beberapa referensi dia menyebutkan sebagai material penyerap gelombang elektromagnetik. Jadi bukan yang memantulkan ya, tapi yang menyerap. Nah, kemudian perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh sumber kitosan terhadap kemampuan lapisan film PVA kitosan dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Jadi karena tadi ada dua sumber, Bapak, alfa kitin sama beta kitin, yang nantinya dipakai berarti alfa kitosan dan beta kitosan. Nah, masing-masing ini akan dicampur dengan PVA, polivinil alkohol. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh variasi komposisi kitosan terhadap PVA dalam lapisan film PVA kitosan dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Nah, ini nanti yang saya variasikan adalah PVA secara persen weight tetap. Tetapi kitosannya secara persen weight naik 0,5. Jadi saya mulai dari 0,5, kemudian 1, 1,5 sampai 2. Nah, untuk yang beta kitosan juga sama. Saya mulai dari 0,5% weight beta kitosan, 1% weight, kemudian 1,5 sampai 2% weight. Jadi masing-masing ada 4. Pembuatan lapisannya ada 2 variabel, kemudian masing-masing variabel ada 4 lagi, ada 4 variabel lagi. Kemudian yang terakhir, bagaimana performa lapisan film kitosan dalam menyerap gelombang elektromagnetik dengan variasi frekuensi. Nah, tadi sudah ada perbedaan perbedaan source kitosan alfa dan beta. Kemudian masing-masing divariasikan persen weight 0,5, 1, 1,5 sampai 2, 4. Masing-masing 4 variasi. Kemudian masing-masing variasi itu lagi saya uji dengan frekuensi gelombang yang berbeda. Mulai dari 3, kemudian lanjut ke 4 sampai 5, Jadi ada 1, 2, 3 untuk masing-masing sampel. Tujuannya menjawab yang perumusan masalah tadi. Yang pertama, menganalisa hasil ekstraksi ketosan dari sumber mana yang memberikan kontribusi lebih maksimal pada lapisan film dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Yang kedua, menganalisa komposisi lapisan film yang paling maksimal dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Yang terakhir, menganalisa kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik oleh lapisan film terhadap variasi frekuensi gelombang elektromagnetik. Hipotesisnya, yang pertama, dengan derajat kristalinitas alfa kitosan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beta kitosan, maka menyebabkan ikatan senyawa beta kitosan dengan PVA lebih stabil. Nah, dengan lebih stabilnya beta kitosan dan PVA, maka nilai besaran gelombang elektromagnetik yang dapat diserap alfa kitosan relatif lebih tinggi.
Yang kedua, campuran dengan komposisi persen weight kitosan terendah akan menyerap gelombang elektromagnetik dengan nilai besaran gelombang elektromagnetik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komposisi weight kitosan tertinggi. Jadi komposisi weight kitosan terendah justru akan menyerap lebih tinggi. Itu hipotesisnya. Yang terakhir, semakin tinggi frekuensi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan terhadap lapisan film, maka gelombang elektromagnetik yang dapat diserap semakin meningkat. Kemudian masuk ke dasar teori, Pak. Ini sudah masuk ke dasar teori. Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu terbentuk dari perpaduan antara medan listrik dan medan magnetik. Umum saya rasa. Kemudian sifat dari gelombang elektromagnetik adalah semakin rendah panjang gelombang, maka semakin tinggi frekuensi. Kemudian sistem radar memanfaatkan spektrum gelombang mikro. Kisarannya berada di 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 1 meter. Kisaran frekuensinya di 10 Hz sampai 10 pangkat 10 Hz sampai 10 pangkat 13 Hz. Gelombang mikro berdasarkan kriteria frekuensi itu ada di frekuensi tinggi, high frekuensi, sama frekuensi yang extremely high frekuensi. Besaran nilai gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh suatu benda dikarenakan gelombang elektromagnetik tersebut tidak dapat diserap oleh benda tersebut. Ini konsepnya reflection loss, Pak. Reflection loss tadi, kenapa ada konsep reflection loss? Karena tadi prinsip yang dipegang dalam topik ini adalah gelombang elektromagnetik tadi ada sebagian yang diserap, jadi tidak semuanya dipantulkan. Nah, case seperti itu disebutnya reflection loss karena dia ada loss dalam memantulkan gelombang elektromagnetik. Loss-nya dari mana? Ya karena diserap dari material yang diteliti tadi. Kemudian reflection loss juga bergantung pada nilai permeabilitas relatif dan permisivitas relatif dari suatu benda. Nilai reflection loss akan meningkat jika nilai permeabilitas dan permitivitas benda uji semakin baik. Permeabilitas, kemampuan suatu benda untuk mempertahankan medan magnetik yang mengenai benda tersebut. Sementara permitivitas, resistensi dari suatu benda yang muncul pada saat terjadi pembentukan medan listrik pada benda tersebut. Nah, ini kaitannya dengan input impedansi, Pak. Rumusnya seperti ini. Nanti bisa nanti akan nyambung dengan pembahasan rumus ini. Nah, besaran dari nilai reflection loss ini secara rumusan ya, Bapak-bapak. Secara rumusan seperti ini. RL dalam desibel itu sama dengan 20 log input impedansi min 1 dibagi input impedansi plus 1. Nah, ini secara rumusan. Rumusan ini juga nanti akan berguna di pembahasan. Nah, tapi reflection loss yang nanti saya dapat dari benda uji itu tidak dari rumusan ini, tapi dari alat uji langsung. Jadi alat uji nanti itu ada alat uji yang dia itu memantulkan gelombang elektromagnetik dan punya penyerap. Nah, yang diserap sama yang dipantulkan nanti apakah 100% atau tidak, itu nanti akan jadi pembahasan nanti. Nah, itu juga yang menentukan benda uji nanti sebenarnya memenuhi kriteria enggak sih sebagai material penyerap gelombang elektromagnetik. Nah, penelitian tentang polivinil alkohol dan kitosan, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan yang jadi yang jadi referensi. Yang pertama dari Abu Ayat et al. Di 2006 ini meneliti tentang pembuatan lapisan PVA dan kitosan yang dilakukan itu tanpa variasi komposisi. Jadi hanya ada satu. Kemudian konsentrasi asam asetat ini digunakan untuk melarutkan polivinil alkohol dan melarutkan raw materialnya kitosan. Nah, konsentrasinya ini 2%. Kemudian temperatur pada saat pengujian divariasikan 30 sampai 190. Referensi lain Fadlallah
di tahun 2012, dia memvariasikan lapisan PVA dan kitosan 1,5, 2%. Kemudian asam asetatnya tidak divariasikan 1%. Kemudian temperatur juga tidak divariasikan. Nah, yang saya lakukan di 2016, komposisi kitosan saya variasikan mulai 0,5, Bapak. Kenapa mulai 0,5? Karena di referensi sebelumnya yang dilakukan di 2012, 1% lebih tinggi dari 2% referensinya, penyerapannya. Jadi saya coba untuk membuat satu lagi di bawah 1%, di 0,5. Kemudian konsentrasi asam asetatnya saya mengikuti yang di tahun 2006, 2%, karena ini bisa lebih larut sempurna begitu. Kemudian temperatur pengujian tidak divariasikan karena tidak ada fasilitas pengujian yang bisa memvariasikan temperatur di UI pada saat itu. Kemudian hal lain yang diteliti mengenai frekuensi masih sama dari Abu Ayyad di 2006. Frekuensi yang diuji pada saat itu adalah 10⁻² sampai 10⁻6 Hz. Sumber kitosannya tidak diketahui. Yang di 2012 frekuensinya 5 sampai 10 GHz. Sumbernya cangkang udan. Kalau yang saya lakukan di 3 sampai 5 GHz, kemudian sumbernya saya variasikan. Ada 2 sumber, cangkang udang dan tulang lunak cumi-cumi. Ini diagram alirnya, Pak, mulai dari pembuatan, mulai dari pelarutan, kemudian pencampuran, dicetak ke dalam cawan Petri, dimasukkan ke oven, dipanaskan di oven, kemudian dikeringkan di desikator. Kemudian saya mulai lakukan uji ketebalan, uji XRD, FTIR, uji scanning electron microscopy, uji network analyzer. Nah, ini nanti yang memunculkan nilai reflection loss-nya sampai berapa. Kemudian analisa data. Nah, saya mulai dengan karakterisasi raw material. Raw materialnya seperti ini. Ini yang muncul dalam proses FTIR. Yang mau saya highlight adalah spektrum dari gugus hidroksilnya rendah. Gugus hidroksil ini O sama H, ikatan O sama H. Nah, baik di alfa kitosan maupun di beta kitosan itu gugus hidroksilnya rendah. Nah, ini nanti yang akan terlihat berikatan dengan polivinil alkohol, akan ada perubahan di sisi ini, Pak, di sisi gugus hidroksil nantinya. Sementara di sisi gugus-gugus lain relatif lebih stabil. Nah, ini hasil uji FTIR-nya. Ini FTIR untuk, mohon maaf karena tidak ada keterangan ya, tapi ini untuk yang alfa kitosan, campuran PVA dengan alfa kitosan. Nah, seperti yang tadi saya lihat, gugus hidroksil ada perubahan, Pak. Nah, pembacaan dari apa namanya, hasil uji FTIR ini adalah kalau dia gugus hidroksil itu tidak terlalu tajam, maka dia secara apa ya, secara persen karena dia ditransmit sangat banyak, maka sebenarnya konten di sana sedikit. Tapi kalau dia ditransmitansinya dibaca lebih sedikit, maka sebenarnya di sana ada banyak gitu. Nah, tadinya di raw material itu kan tidak ada banyak. Tapi setelah dicampur dengan polivinil alkohol, dia menjadi lebih banyak karena dia berikatan lebih banyak sama yang punyanya polivinil alkohol. Hasil yang sama juga didapat di beta kitosan, hanya saja kalau yang tadi di alfa kitosan relatif lebih secara pembacaan relatif lebih tinggi, artinya dia lebih banyak iya, tapi pembacaan dari yang beta masih lebih rendah lagi gitu loh. Artinya secara jumlah dia lebih banyak lagi dari yang alfa. Kemudian ini karakterisasi raw material dengan metode X-ray, Pak. X-ray. Jadi kalau yang di alfa kitosan itu sorry, ini fokusnya adalah untuk mengetahui derajat kristalinitas.
Kalau yang di alfa ada value. Kalau yang di beta juga ada value. Nah, value yang kita lihat ini untuk yang di derajat kristalinitas, kita lihat di sini ya, si R ini yang kita perlu tahu. Nah, diperolehnya dari mana? Dari I maksimum min I I amorphous dibagi dengan I maksimum atau I difraksi puncak. Nah, difraksi puncak dibacanya di mana? Kalau dalam grafik ini difraksi puncak kira-kira berada di 2 theta atau di kisaran 20 derajat. Di kisaran 20 derajat. Sementara difraksi amorphous berada di 2 theta kisaran 10 derajat yang lebih rendah. Nah, ini untuk masing-masing ya, untuk alfa, untuk beta, sama untuk yang PVA. Nah, dari hasil uji raw material tadi, ketika dicampur, ternyata ada perbedaan nih Pak. Yang tadi I maksimum ada di 20, tapi ada ekoran, ada puncak lagi di lebih dari 20 derajat. Sementara untuk yang di 10 derajat yang difraksi amorphous, dia relatif lebih landai kalau dibanding dengan yang punya PVA, tapi relatif lebih runcing kalau dibanding dengan punya kitosan, baik alfa maupun beta. Ini yang untuk beta, sama. Dia ada ekoran juga di belakangnya 20 derajat. Kemudian ini uji ketebalan. Jadi hasil dari uji ketebalan yang pertama, semakin tinggi konsentrasi kitosan, semakin banyak deposit yang terbentuk pada saat larutan dikeringkan. Nah, ini secara logik begini. Kalau weight persennya dari kitosan itu tambah banyak, artinya ketika cairannya hilang, maka yang terdeposit dalam cawan Petri akan semakin tebal. Nah, itu secara logiknya gitu. Kalau persen weight-nya lebih rendah, maka pada saat dikeringkan yang menempel, yang tertinggal di cawan Petri ketika cairannya hilang adalah lebih tipis. Itu aja sih secara logik. Jadi weight persen semakin sedikit maka lebih tipis, weight persen semakin banyak maka dia lebih tebal. Kemudian ini hasil scanning elektron mikroskopi. Jadi dari hasil scanning itu, kalau untuk yang weight persennya lebih sedikit, maka dia seperti ikatannya itu ibaratnya gini Bapak, PVA tetap, tapi weight persen dari kitosan sedikit. Maka hampir semua kitosan ini bisa melapisi unsur PVA. Tidak ada yang berlebih. Nah, sementara kalau misalkan weight persennya lebih banyak, kita langsung yang ke 2%, maka yang bisa berikatan dengan PVA, polyvinyl alkohol, itu berlebih di sisi kitosan. Jadi tidak semua butiran PVA bisa semua butiran PVA bisa terlapisi kitosan, tapi tidak semua kitosan bisa melapisi butiran polyvinyl. Begitu kira-kira logiknya. Makanya pada saat weight persennya itu lebih sedikit, akan lebih terlihat jadi sudah butiran PVA itu semuanya terlapisi kalau yang di 0,5%. Begitu juga dengan yang di beta kitosan. Semua butiran PVA-nya terlapisi. Kemudian selanjutnya hasil pengujian reflection loss, Pak. Nah, hasil pengujian ini yang pertama dilakukan pengujian tanpa material uji sama sekali. Tanpa material uji sama sekali.
Jadi itu yang saya namakan referensi. Ini untuk berjaga-jaga agar nilai yang terbaca itu benar-benar nilai yang pada saat material itu diuji gitu, Pak. Jadi tanpa material uji, saya lakukan uji reflection loss. Kemudian dengan material uji, saya juga melakukan reflection loss. Jadi nanti nilai yang saya ambil adalah nilai yang sudah dikurangkan dengan referensi, begitu kira-kira. Karena pada saat itu saya coba tanyakan sertifikat kalibrasinya, kebetulan tidak bisa menunjukkan. Tapi yang bersangkutan yang menjaga lab pada saat itu, informasinya alat ini selalu apa namanya, disertifikasi. Tapi karena saya tidak bisa melihat sertifikat ujinya, pengujiannya, jadi saya tetap membuat referensi, nilai referensi, di mana nilai referensi ini dilakukan tanpa benda uji sama sekali. Jadi pembacaannya kira-kira kalau referensinya segini berarti ya yang diuji dikurangi segini, begitu kira-kira. Nah, kemudian pengaruh sumber kitosan terhadap penyerapan gelombang elektromagnetik. Ini hasil ujinya, jadi untuk 0,5, 1, 1,5 sampai 2, ini ternyata transmitansinya kan meningkat, bilangan gelombangnya meningkat, transmitansi maksimumnya juga meningkat. Nah, ini dipengaruhi oleh jumlah gugus hidroksil. Nah, yang tadi tercantum di ini, Pak, di hasil FTIR, Fourier transform infrared. Itu tadi tercantum bahwasanya gugus hidroksil itu kan awalnya untuk yang alfa dan beta kitosan secara individu raw material itu rendah. Tapi kemudian ada peningkatan setelah dicampur dengan polivinil alkohol. Nah, semakin banyak gugus hidroksilnya, maka semakin tinggi nilai permeabilitas. Nah, efeknya adalah kalau nilai permeabilitas naik, maka nilai RL-nya, reflection loss-nya juga naik. Itu satu. Yang kedua, semakin tebal benda ujinya, maka semakin tinggi juga nilai impedansinya, maka semakin tinggi juga nilai RL. Kemudian dipengaruh variasi komposisi, Pak. Yang pertama, semakin tinggi nilai komposisi kitosan, maka semakin rendah jumlah gugus hidroksilnya. Jadi komposisi yang paling banyak justru gugus hidroksilnya semakin rendah. Yang kedua, semakin rendah gugus hidroksil, efek dari komposisi yang semakin rendah tadi, maka semakin rendah juga nilai permeabilitas. Nilai permeabilitas dan permitivitas rendah, maka nilai impedansi menurun. Pada saat yang sama, nilai RL juga menurun. Reflection loss juga menurun. Jadi semakin banyak campuran kitosan, semakin rendah gugus hidroksil. Nah, rendahnya gugus hidroksil juga merendahkan nilai permeabilitas. Kemudian karena nilai permeabilitas rendah, otomatis permitivitasnya juga rendah, maka impedansi turun. Pada saat yang sama, reflection loss juga menurun. Jadi semakin tebal, reflection loss-nya justru semakin menurun. Nah, ini yang jadi pengaruh tadi, ini rumusan yang tadi sudah ada di sana. Ini yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi pengujian ini dilakukan di pengujian reflection loss. Tapi fenomena yang ada di reflection loss ini penjelasannya ada di rumusan ini, begitu kira-kira. Jadi nilai RL-nya semakin turun. Kenapa semakin turun? Karena impedansinya juga semakin turun. Nah, ini kan kalau dari rumusan ini kan berbanding lurus ya. Jadi kalau impedansi lurus turun juga reflection loss juga turun. Kesimpulan, yang pertama, sumber kitosan berpengaruh terhadap kemampuan sampel campuran material PVA dan kitosan dalam menyerap gelombang elektromagnetik. Di mana sampel dengan kandungan alfa kitosan, jadi campuran PVA dan dengan alfa kitosan,
yang diperoleh dari cangkang udang memiliki kemampuan menyerap gelombang elektromagnetik yang lebih baik dibandingkan dengan sampel dengan kandungan material beta kitosan yang diperoleh dari tulang lunak cumi-cumi. Variasi komposisi material kitosan pada sampel campuran PVA dan kitosan memiliki pengaruh terhadap kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik. Di antara sampel material dengan komposisi 0,5, 1, 1,5, dan 2%, komposisi 0,5 dapat menyerap gelombang elektromagnetik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komposisi kitosan yang weight persennya lebih tinggi. Nah, ini sejalan dengan referensi yang tadi saya sebutkan ya Bapak ya, yang di tahun 2012 dilakukan. Beliau melakukan dengan variasi 1, 1,5 sampai 2, hasilnya yang satu lebih tinggi. Maka saya ingin mengetahui di ring di luar itu gitu. Maka saya munculkan 0,5. Kemudian dari kisaran frekuensi gelombang elektromagnetik yang divariasikan, semakin tinggi frekuensi gelombang, maka semakin tinggi besaran gelombang elektromagnetik yang dapat diserap. Kesimpulan ini sesuai dengan rumus RL yang berbanding lurus dengan nilai frekuensi gelombang elektromagnetik. Saran yang pertama perlu dilakukan uji permeabilitas relatif dan permitivitas relatif pada material PVA kitosan sebagai pembanding terhadap nilai reflection loss. Nah, tadi saya sampaikan bahwa reflection loss ini langsung saya uji begitu ya, tidak dengan memasukkan rumusan. Maka saran untuk penelitian ke depan adalah reflection loss diuji dengan alat, tapi permeabilitas dari material uji serta permitivitasnya juga diuji begitu Bapak. Kalau misalkan nanti sesuai dengan hasil reflection loss, entah dia naik atau turun, maka itu bisa dibandingkan dengan pengujian nilai permeabilitas dan permitivitas relatif dari benda uji. Yang kedua, perlu dipertimbangkan untuk menambahkan unsur material lain yang mampu meningkatkan kemampuan material PVA kitosan. Jadi, yang sudah dilakukan adalah mencampurkan polivinil alkohol dengan kitosan. Maka mungkin ada referensi lain yang bisa dipertimbangkan dengan mencampur zat lain begitu untuk meningkatkan nilai penyerapan gelombang elektromagnetik. Sekian dari saya, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Halo. Izin bertanya Pak. Siap. Pak Warid, ini kan cukup menarik ya, bahwa cara untuk memanipulasi gelombang elektromagnetik pada radar, Pak. Tolong dijelaskan konsep dasar radarnya tadi, Pak. Bagaimana radar itu bisa dimanipulasi, karena itu kan pembacaan umpan balik gelombang elektromagnetik, Pak. Betul. Itu aja sih, Pak. Baik, gini kira-kira Pak. Jadi saya ambil contoh ya Pak ya. Saya ambil contoh ini mungkin yang lebih gampang itu lampu senter Pak. Jadi pada saat gelombang elektromagnetik itu dipancarkan, lampu kira-kira sama dengan pada saat lampu senter itu dinyalakan. Kemudian kita arahkan ke kaca nih Pak. Ke kaca. Kalau kaca itu dalam kondisi bening, maka cahaya itu akan memantul kembali ke kita kan gitu. Nah, sementara kalau misalkan kaca itu posisinya tidak lurus menghadap kita, entah retak pecah, retak habis pecah atau bagaimana, tapi kan itu tidak akan rata lagi. Maka cahaya yang terpantul ke kita akan tercerai-berai gitu, Pak. Tidak utuh seperti yang kita arahkan senter utuh tadi. Itu konsep yang pertama. Jadi dia memantulkan secara tidak beraturan. Nah, itu konsepnya yang pertama. Konsep yang kedua adalah dia menyerap, Pak. Menyerap ini kira-kira kalau contoh senter tadi, kira-kira kacanya itu agak buram atau agak kotor, begitulah kira-kira. Nah, itu sama. Meskipun kacanya posisi lurus ke kita, tapi cahaya yang dipantulkan ke kita tidak akan bulat seperti bulatnya lampu senter. Mungkin separuh, hanya separuh, atau hanya kecil mungkin. Nah, yang dipantulkan kembali ke kita, kalau dalam konsep radar, itu nanti akan mempengaruhi bacaan untuk mendeteksi benda nih Pak. Kalau dia utuh, maka kecepatan akan sesuai dengan kecepatan aktual yang kita deteksi.
besarnya benda akan terdeteksi sesuai dengan besarnya benda secara aktual. Tapi kalau misalkan yang dipantulkan itu tidak 100% yang tadinya kita pancarkan, maka kita akan salah dalam mendeteksi benda. Bendanya mungkin 10 meter, tapi karena tidak semua dipantulkan, kita deteksi cuma 1 meter. Nah, itu kan kita sudah salah deteksi, ibaratnya kan gitu. Kemudian kecepatan, kalau dia kecepatan aktualnya mungkin 100 km per jam, karena yang dipantulkan ke kita, gelombang elektromagnetik yang dipantulkan kembali ke kita oleh benda itu tidak 100%, maka kita mendeteksinya kecepatannya cuma 1 km per jam. Nah, itu kan kita sudah salah deteksi, ibaratnya kan gitu. Itu Pak, itu. Semoga bisa menjawab. Oke Pak, terima kasih Pak Farid. Baik. Saya ada lagi Pak, kira-kira? Atau bisa saya akhiri? Saya cukupkan dulu mungkin ya, karena waktunya sudah lumayan ini. Baik, terima kasih Baik. Bapak-Bapak. Itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya di stop.